Nggak taunya sekitar jam 1:30 malam ya, udah mau subuh. Wah, ada yang ngebel ya pintu rumah kayak begitu. Oi, nanti semuanya langsung stop kayak begitu kan. Saya lihat ya dari kan di pintu itu ada kaca yang kita bisa lihat. Oh, ternyata ini tetangga yang polisi ya yang ngebel rumah saya. Oh, saya pun langsung membuka dan mengucapkan, "Ya, halo," saya bilang gitu. Nanti polisi tersebut mengatakan kepada saya, "Oh, Ibu, kamu betul-betul bikin ribut. Saya tidak bisa tidur." Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Seberapa banyak toleransi masyarakat di Swiss? Nah, itu merupakan salah satu pertanyaan yang datang juga ya dari sahabat kita yang berada di Indonesia. Maka pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan pengalaman ya. Jadi pengalaman yang saya rasakan sendiri selama saya hidup berpuluh-puluh tahun di negara ini. Seberapa banyak ya toleransi dari masyarakatnya atau juga toleransi dari beberapa hal ya seperti dalam pekerjaan atau lain-lainnya. Maka untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya. Seperti yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, kalau di negara ini ada ya peraturan yang kalau setelah jam 10 malam kita dilarang membuat keributan. Jadi itu memang peraturan resmi. Namun satu hal yang pernah terjadi pada diri saya, di mana saya mengadakan suatu pesta ya di rumah. Dan saya mengundang banyak teman-teman, baik teman-teman dari tempat kerja yang dulu atau juga tetangga-tetangga dan teman-teman. Pokoknya banyak ya. Jadi saat itu yang datang kurang lebih sampai 40 orang ngumpul-ngumpul di rumah. Nah, kebetulan banyak sekali di antara teman-teman yang menyukai karaoke. Ya pasti teman-teman di Indonesia pun tahu ya kalau karaoke itu kan pasti ribut. Nah begitu. Dan yang saya lakukan satu hari sebelum acara tersebut saya itu mengunjungi tetangga-tetangga sebelah. Bahkan ya ada dari salah satu tetangga saya pun dia berprofesi sebagai polisi di negara ini. Jadi orang Swissnya. Saya tuh mengetuk pintu dan mengatakan ya, mohon maaf besok saya mau ada acara kumpul-kumpul teman-teman, mau ada karaoke. Itu kan pasti ribut. Nah, kalau kalian mau juga silakan datang, saya bilang begitu. Hanya kalau ribut ya kayak gitu mohon maaf. Nah, maka dia mengatakan, "Oh, it's okay. Mungkin kami tidak akan datang ya karena ya mereka mungkin sudah capek atau bagaimana ya, tapi dia bilang dia tidak akan datang, hanya silahkan saja kalau membuat acara." Nah, saya lakukan ini kepada tetangga-tetangga yang lainnya juga. Saya pun mengundang mereka silahkan kalau mau gabung ya seperti itu. Ada yang mau gabung dan ada juga yang mengatakan, "Oh maaf tidak bisa." It's okay. Nah, pas hari acaranya ya, aduh memang teman-teman saya yang lainnya ini teman dari berbagai negara ya. Jadi kalau dilihat dari nationality-nya ada yang warga negara Swiss, Inggris, Kanada, Turki, Kroasia. Bahkan kalau orang Indonesianya itu cuma ada satu ya. Jadi berdua dengan saya kayak begitu. Nah, banyak teman-teman yang menyukai dan betah ya tinggal di rumah saya untuk acara tersebut. Sehingga sampai larut malam sudah jam 1 malam itu mereka masih ribut nyanyi-nyanyi karaoke. Aduh saya sendiri pun wah ini udah ribut ya mau dikecilin bagaimana mereka sedang enjoy. Jadi saya biarkan aja. Nggak taunya sekitar jam 1:30 malam ya udah mau subuh.
wah ada yang ngebel ya pintu rumah kayak begitu. Oi, nanti semuanya langsung stop kayak begitu kan. Saya lihat ya dari kan di pintu itu ada kaca yang kita bisa lihat. Oh, ternyata ini tetangga yang polisi ya yang ngebel rumah saya. Oh, saya pun langsung membuka dan mengucapkan, "Ya, halo," saya bilang gitu. Nanti polisi tersebut mengatakan kepada saya, "Oh, Ibu, kamu betul-betul bikin ribut. Saya tidak bisa tidur. Jadi saya datang ke sini, saya juga mau gabung aja bikin ribut," katanya demikian. Nah, teman-teman, kita semuanya jadi pada ketawa dan yes, sure, welcome, kita semua bikin ribut di sini ya. Nah, itu ya. Jadi merupakan di sini intinya kalau kita secara baik-baik mengutarakan tujuan dan maksud kita, mereka pun toleransinya tinggi. Bayangin ya teman-teman, jam 1:30 malam subuh masih nyanyi-nyanyi karaoke. Sedangkan suasana di negara ini ya, di sekitar tempat saya tinggal itu memang sangat sepi. Jangankan malam, siang juga ya kita masih mendengar burung. Pokoknya sepi kayak begitu. Ini masih ribut, tapi dia datang itu bukan untuk komplain, bukan ya. Dengan caranya yang menurut saya itu lucu ya, dia bilang karena oh kamu betul-betul bikin ribut. Oh, saya pikir dia komplain kayak gitu. Ternyata enggak ya, dia pun mau bergabung dengan kami katanya. Ya is okay karena dia tidak bisa tidur. Ada perasaan dalam hati saya, aduh nggak enak ya, memang betul-betul mengganggu. Namun gimana ya, sedangkan tamu-tamu yang saya undang ya mereka betah dan mereka mau melanjutkan acaranya. Nah, disinilah ya intinya, sekali lagi kalau kita bicara baik-baik, hubungan kita baik dengan tetangga kita, maka hal ini tidak ada masalah dan bisa kita laksanakan membuat satu acara yang ribut ya di atas jam 10 malam. Tentu saja untuk tempat-tempat tertentu ya seperti hiburan-hiburan malam yang ada diskotik, ada ya pokoknya bar-bar yang memasang musik yang keras kayak begitu setelah jam 10 malam itu pun banyak ya. Jadi untuk mereka-mereka yang mempunyai usaha seperti itu tentu memerlukan izin khusus. Kalau mereka mendapatkan izinnya, mereka itu diperbolehkan. Jadi di sini pun tempat hiburan-hiburan malam itu banyak ya teman-teman. Saya pun akan membahas masalah yang berhubungan dengan pekerjaan atau masalah-masalah lain yang tidak privat ya. Nah, sebetulnya toleransi pun ada. Contohnya kalau kita besok akan datang terlambat masuk bekerja, itu pun bisa ya. Jadi di sini intinya adalah komunikasi. Kalau kita harus mengatakan atau memberikan informasi sebelumnya. Seperti itu. Namun kalau kita keesokan harinya datang terlambat tanpa memberikan informasi sebelumnya, maka itu merupakan masalah di sini. Karena hal-hal tersebut itu nggak normal. Di sini orang itu on time, orang itu konsekuensi ya. Jadi kalau masuk kerja jam 7 pagi, ya kita harus ada sebelum jam 7 di tempat pekerjaan. Namun kalau kita datang jam 9, jam 10, bahkan datang jam 12 siang pun itu tidak ada masalah asal kita sudah memberikan informasi sebelumnya. Nah, kalau ada hal-hal yang terjadi mendadak ya, contohnya ada sesuatu yang terjadi di rumah ya, terutama untuk yang masih mempunyai anak kecil, ada anak kan suka sakit mendadak ya seperti itu. Itu pun tidak apa-apa, kita hanya harus langsung menelepon ke tempat pekerjaan kita. Aduh maaf, saya emergency, anak saya sakit, saya tidak bisa datang bekerja, atau saya nanti siang baru bisa datang setelah nunggu suami atau bagaimana ya kayak begitu. Itu pun tidak ada masalah ya. Jadi toleransi itu selalu ada. Asal kita di sini diperlukan sekali komunikasi, pemberitahuan. Nah, itu yang saya alami ya, dan bukan berarti orang di sini tidak ada toleransi.
Nah, itu menurut saya salah besar kalau orang yang berpendapat demikian. Bahkan jika kita mempunyai contohnya ya cicilan atau tagihan atau utang yang harus kita bayar ya. Contohnya tagihan dari rekening telepon, tagihan dari rekening pajak atau dari tagihan dari rekening dokter dan macam-macam ya. Kalau kita belum bisa membayar pada saat jatuh temponya, itu pun masih ada toleransi. Hanya sekali lagi kita harus menghubungi kantor tersebut kalau kita belum bisa membayarnya pada saat jatuh tempo tersebut. Nah, di sini ya teman-teman, intinya jadi komunikasi. Dimana kalau kita memberitahukan sebelum tanggal jatuh tempo tersebut, itu ada toleransi. Maka biasanya mereka akan menanyakan, "It's okay, kapan kamu bisa bayar?" Kayak begitu. Lantas di sini pun kita harus sudah siap-siap ya, jangan sembarangan ngegampangin, oh minggu depan, oh bulan depan ya, seperti itu yang saya sering banyak dengar dari teman-teman di Indonesia ya, kalau membuat janji itu suka ngegampangin kayak gitu. Nah, di sini itu jangan dibuat seperti itu. Jadi kita konsekuensi itu dituntut. Kalau kita baru bisa membayarnya 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, kita harus mengatakan dan kita harus betul-betul melaksanakan apa yang kita janjikan. Kalau kita ingkar janji, itu baru bermasalah di sini. Di sini pun saya akan mengulas sedikit mengenai toleransi beragama di negara ini. Yang saya rasakan ini sangat baik, sangat tinggi toleransi antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lainnya. Yang seperti teman-teman ketahui, di negara Swiss ini mayoritas penduduknya mereka menganut agama Kristen. Namun tentu saja karena negara ini multicultural ya, jadi juga banyak pendatang-pendatang dari negara-negara lainnya yang hidup dan tinggal di negara ini, dan tentunya mereka menganut agama lainnya seperti agama Islam, seperti agama Hindu, Buddha, pokoknya agama-agama lainnya di negara ini pun ada. Bahkan banyak juga orang yang tidak memeluk agama. Jadi yang ateis ya seperti itu. Nah, di sini tuh tidak apa-apa dan tidak saling mengganggu. Yang saya rasakan itu jadi negaranya nyaman, damai, tidak ada saling menjelekkan ya satu agama dengan agama lainnya. Dan sekali lagi banyak juga yang tidak mempunyai agama di sini, mereka biasa saja, dan saya pribadi pun menghargai yaitu keinginan dan kepercayaan dia, ya itu silahkan saja. Bahkan kami hidup bertetangga, tidak ada masalah, kami sama-sama membuat suasana tempat tinggal itu nyaman ya, tidak saling mengganggu. Nah, seperti itu teman-teman. Demikianlah sharing pada kesempatan video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman yang belum tahu. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.